Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang idgham. Selanjutnya adalah tentang i'lal dan kemudian ibdal. Seringkali kita mendengar tentang orang yang merinci terhadap proses perubahan dari satu kalimat berubah menjadi perubahan yang lain dengan kata-kata ubdilat atau juga udghimat, atau juga ada yang memproses dengan kata-kata nukilat, atau juga kita juga mendengar hudhifat. Selanjutnya juga terdengar kata-kata uskinat dan juga kata-kata qulibat. Bahasa-bahasa ini seringkali kita temukan baik di dalam kaidah-kaidah i'lal atau kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang proses terjadinya perubahan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Namun, apakah kita mengetahui apa sebenarnya maksud daripada kata-kata yang semacam ini, yaitu nukilat, dipindah, kemudian udghimat, diidghamkan, kemudian hudhifat, dimasukkan, uskinat, disukunkan, qulibat, diganti. Begitu juga dengan lafaz ubdilat, maknanya juga sama dengan qulibat, yaitu diganti. Sebenarnya masing-masing daripada kata-kata ini memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Sehingga ketika kita melakukan proses idgham, maka bahasa apa yang digunakan? Begitu juga ketika kita melakukan i'lal, bahasa mana yang digunakan? Dan selanjutnya manakala kita melakukan ibdal, apakah pas kemudian semua bahasa ini bisa digunakan? Lalu apa sebenarnya maksud daripada idgham, i'lal, dan ibdal itu sendiri? Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang idgham. Apakah idgham itu dan bagaimana terjadinya proses idgham? Idgham itu adalah memasukkan suatu huruf kepada huruf yang lain, di mana kedua huruf itu memiliki jenis yang sama. Jadi jenisnya sama. Katakanlah huruf ba dengan huruf ba, maka terjadinya proses idgham dengan cara memasukkan ba yang pertama ini kepada huruf ba yang kedua. Sehingga ba yang kedua itu nanti akan menjadi ba yang bertasydid. Jadi ketika terdapat huruf yang bertasydid, maka pada huruf itu sebenarnya terdapat dua huruf yang digabungkan menjadi satu. Itulah yang dimaksud dengan idgham. Namun ada pula proses terjadinya idgham itu tidak terjadi pada huruf yang memiliki jenis yang sama. Namun ada pula idgham itu terjadi pada huruf yang memiliki kedekatan di dalam makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Seperti huruf ta dimasukkan atau digabungkan dengan huruf o. Demikian pula huruf mim kemudian digabungkan bunyi bacaannya dengan huruf ba, dan masih banyak huruf-huruf yang memiliki kedekatan makhraj, kedekatan tempat keluarnya huruf, sehingga huruf-huruf tersebut akan digabungkan menjadi satu dan terjadilah yang namanya idgham. Proses terjadinya idgham itu sebagaimana tadi telah dijelaskan, terdapat dua huruf yang sejenis. Kita ambil huruf dal. Dua huruf dal ini adalah huruf yang memiliki kesamaan dalam jenisnya. Untuk terjadi proses idgham, maka huruf yang pertama ini haruslah disukunkan. Baru kemudian huruf yang pertama bisa dimasukkan atau digabungkan pada huruf yang kedua. Manakala kedua huruf ini sama-sama berharkat, katakanlah ba bertemu dengan ba sama-sama berharkat, maka untuk bisa dilakukan proses idgham, maka huruf yang pertama ini pun haruslah disukunkan terlebih dahulu. Baru kemudian huruf yang pertama ini diidghamkan atau digabungkan kepada huruf yang kedua.
Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa idgham ini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham shaghir. Kemudian yang kedua disebut dengan idgham kabir. Idgham shaghir adalah idgham yang terjadi manakala kedua huruf yang sama dan sejenis ini bertemu secara langsung, di mana huruf yang pertama ini sudah dalam keadaan sukun, sementara huruf yang kedua di sini dalam keadaan berharkat, bisa berharkat fathah, dhammah ataupun kasrah. Namun untuk idgham kabir itu adalah idgham yang terjadi manakala kedua huruf yang bertemu langsung ini sama-sama berharkat, sebagaimana pada contoh yang semacam ini. Jadi kedua ba di sini sama-sama berharkat. Namun nantinya ketika akan dilakukan proses idgham, syarat yang harus dilakukan, huruf yang pertama itu nanti haruslah disukunkan terlebih dahulu. Manakala ditetapkan dalam keadaan berharkat, maka dalam hal ini tidak bisa dilakukan idgham. Karena syarat untuk bisa dilakukan idgham adalah huruf yang pertama itu haruslah dalam keadaan sukun. Oleh karena itu, manakala terjadi idgham kabir, maka huruf yang pertama yang awalnya berharkat ini haruslah disukunkan terlebih dahulu, baru kemudian dapat dilakukan proses idgham. Contoh yang idgham shaghir ini seperti lafaz maddun. Madda yamuddu maddan. Maddan itu pada asalnya adalah maddun. Selanjutnya untuk idgham kabir itu contohnya seperti lafaz madda yang asalnya adalah madada, di mana di sini terjadi bertemunya dua huruf yang sama dan sejenis, yang mana keduanya ini sama-sama berharkat. Kita ambil contoh proses dari terjadinya idgham seperti lafaz madda. Lafaz madda di sini asalnya adalah madada, mengikuti wazan fa'ala. Bagaimana prosesnya lafaz madada sehingga dia berubah menjadi madda? Prosesnya adalah huruf dal yang pertama ini haruslah disukunkan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk dilakukan proses idgham, karena sebagaimana tadi telah dijelaskan, manakala ditetapkan berharkat, maka dal yang pertama ini tidak bisa dimasukkan ke dalam dal yang kedua. Oleh karena itu, sebagai syarat untuk bisa dilakukan idgham adalah huruf yang pertama yang sejenis ini haruslah disukunkan terlebih dahulu, baru kemudian dal yang pertama ini dimasukkan kepada dal yang kedua, sehingga dal yang kedua itu akan diberi tanda tasydid untuk menunjukkan bahwa pada dal di sini terdapatlah dua huruf dal yang sama, sehingga madada menjadi madda. Dalam bahasa Arab prosesnya itu adalah madda asluhu madada ala wazni fa'ala, uskinatid dalul ula li ajli syaratil idghami fasara madda, thumma udghimatid dalul ula fi tsaniyati lil mujanasati fasara madda. Jadi madda asluhu madada, artinya madda ini asalnya adalah madada ala wazni fa'ala, mengikuti wazan fa'ala. Uskinatid dalul ula, dal yang pertama ini disukunkan. Untuk apa? Li ajli syartil idghami, karena sebagai syarat dilakukannya idgham. Fasara madda, jadi madada itu akhirnya menjadi madda. Thumma udghimatid dalul ula, selanjutnya dal yang pertama ini dimasukkan atau digabungkan fitsaniyati pada dal yang kedua lil mujanasati, karena dua huruf tersebut memiliki jenis yang sama, fasara madda, maka jadilah madda. Ini adalah proses daripada idgham. Namun sekalipun demikian, terdapat beberapa keadaan yang tidak boleh dilakukan idgham, sekalipun terdapat
dua huruf yang sama, yang sejenis dan bertemu langsung di dalam suatu kalimat. Seperti lafadz jalbaba. Pada lafadz jalbaba di sini terdapat dua huruf yang memiliki jenis yang sama dan bertemu langsung di dalam suatu kalimat. Lafadz jalbaba di sini tidak boleh dilakukan idgham sehingga menjadi jalaba. Hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena pada lafadz jalbaba di sini mengikuti wazan fa'lala, di mana kalimat yang di dalamnya terdapat dua huruf yang sama dan sejenis dan bertemu langsung di dalam satu kalimat, namun di sana mengikuti wazan fa'lala, maka lafaz tersebut tidaklah boleh untuk dilakukan idgham. Hal itu akan kita jelaskan secara terperinci di dalam penjelasan idgham tersendiri. Jadi di dalam bahasa Arab, proses dilakukannya idgham itu terdapat kata-kata udghimat. Artinya diidghamkan atau digabungkan menjadi satu. Selanjutnya yang kedua adalah i'lal. I'lal ini adalah merubah suatu huruf menjadi huruf yang lain dengan cara yang pertama adalah qalb, yaitu dengan cara mengganti. Ada pula dengan cara taskin, mensukunkan. Kemudian ada pula dengan hadzaf, yaitu membuang huruf tersebut. Dan selanjutnya ada pula dengan cara naql, yaitu menukar harkat daripada huruf yang ada. Jadi pada i'lal itu terjadi beberapa macam keadaan. Dengan demikian, ada kalanya i'lal itu dilakukan dengan proses bil qalbi, yaitu dengan cara mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain. Ada kalanya dengan cara bit taskin, yaitu mensukunkan huruf yang ada. Selanjutnya ada kalanya bil hadfi, yaitu membuang huruf yang ada. Dan ada kalanya dengan cara bin nakli, yaitu dengan menukar harkat dari huruf yang satu kepada huruf yang lainnya. Untuk i'lal ini hanya terjadi pada huruf illat dan huruf hamzah saja. Jadi bisa terjadi pada huruf waw atau ya atau alif atau juga hamzah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu antara i'lal bil qalbi, i'lal bit taskin, i'lal bil hadfi, dan i'lal bin nakli. Yang pertama adalah i'lal bil qalbi, yaitu mengganti suatu huruf dengan huruf yang lain. Dalam hal ini bisa saja terjadi pada huruf waw. Huruf waw diganti dengan huruf ya, atau huruf ya diganti dengan huruf waw, atau keduanya huruf waw atau ya ini diganti kepada huruf alif, atau juga huruf waw atau huruf ya ini diganti dengan huruf hamzah. Begitu juga kebalikannya, huruf hamzah ini diganti menjadi huruf waw atau juga diganti dengan huruf ya. Ini adalah proses yang terjadi pada i'lal bil qalbi. Dalam proses i'lal bil qalbi di sini, lafadz yang digunakan adalah lafadz qulibat. Qulibat itu maknanya adalah diganti. Kita ambil contoh lafadz yang mengalami i'lal bil qalbi seperti lafadz qala. Ini asalnya adalah qawala, mengikuti wazan fa'ala. Lafadz qawala kenapa bisa terjadi menjadi qola? Hal itu karena terjadi proses i'lal bil qalbi, di mana huruf waw yang ada pada ain fi'il di sini diganti dengan huruf alif.
Kenapa? Karena nanti terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa manakala terdapat huruf waw ataupun huruf iya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka waw atau ya tersebut haruslah diganti dengan huruf alif sehingga qawala menjadi qola. Dalam hal ini proses iklal di dalam bahasa Arabnya adalah qola asluhu qawala ala wazni fa'ala. Qulibatil wawu alifan litaharrukiha wa mfitahi ma qablaha fasara qala. Jadi qala asluhu qawala, maknanya adalah qala itu asalnya adalah qawala ala wazni fa'ala, mengikutin wazan fa'ala. Qulibatil wawu alifan, huruf wawu diganti menjadi huruf alif. Kenapa? Litaharrukiha, karena huruf waw tersebut berharkat, wan fitahi maqoblaha, dan terletak setelahnya harkat fathah yang ada sebelumnya. Fasoro qola, maka qawala ini menjadi qola. Itu adalah proses iklal di dalam bahasa Arabnya. Dalam iklal bil qalbi itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar huruf waw atau huruf iya itu nantinya bisa diganti dengan huruf alif atau bisa diganti dengan huruf hamzah ataupun sebaliknya. Di antaranya adalah sebagaimana yang terjadi pada lafadz qawala ini, wawu atau ya tersebut haruslah berharkat, dan wawu atau ya yang berharkat di sini terletak setelahnya harkat fathah. Dalam artian, manakala huruf waw ataupun huruf ya di sini tidak berharkat, yaitu dalam keadaan sukun, sekalipun terletak setelahnya harkat fathah, maka waw atau ya tidak akan diganti menjadi huruf alif. Contohnya seperti lafadz qaulun. Lafadz qaulun di sini terdapat huruf waw yang sukun dan dia terletak setelahnya harkat fathah. Karena memang waw di sini tidak berharkat, sekalipun terletak setelahnya harkat fathah, maka huruf waw di sini tidak diganti menjadi huruf alif. Contoh yang lain seperti lafadz tawilun. Huruf waw yang ada di sini tidaklah diganti dengan huruf alif. Kenapa? Karena dalam hal ini terdapat hal yang menghalanginya, yaitu huruf yang terletak setelahnya waw di sini adalah huruf yang sukun, yang dalam hal ini adalah huruf ya. Jadi sekalipun waw di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, namun waw di sini tidaklah diganti dengan alif karena huruf yang ada setelahnya huruf waw di sini adalah huruf yang sukun. Jadi sama dengan apa yang terjadi pada idgham di awal, bahwa di dalam iklal bil qalbi terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat dilakukan iklal bil qalbi. Manakala syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak dapat dilakukan iklal bil qalbi. Penjelasan secara lengkap tentang iklal bil qalbi akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Selanjutnya terdapat pula proses iklal bitaskin. Proses iklal bitaskin itu adalah membuang harokat dari huruf waw atau huruf ya ketika berada dalam keadaan tertentu. Jadi di sini harokatnya dibuang. Jadi ketika harokat di sana dibuang, maka akan menjadi sukun. Ini yang dimaksud dengan iklal bitaskin. Sementara untuk huruf ilat yang berupa huruf alif ini tidak dapat dilakukan iklal bitaskin. Kenapa? Karena huruf alif selamanya tidak dapat menerima harkat, sehingga yang bisa dilakukan proses iklal bitaskin hanya dua huruf saja, yaitu huruf waw dan huruf ya. Contohnya yang bisa dilakukan iklal bitaskin itu adalah manakala huruf waw atau huruf ya di sini berharkat dhamma atau kasroh dan posisi daripada waw atau ya tersebut terdapat di ujung kalimat atau terdapat pada huruf akhir dari suatu kalimat, maka harkat daripada waw atau ya tersebut haruslah disukunkan. Contohnya seperti lafadz al-madhiyu.
Al-madhiyu ini ketika dilakukan proses i'lal bitaskin maka akan menjadi al-madhi. Jadi ya-nya di sini disukunkan karena memang huruf ya di sini berharkat dhammah dan posisinya berada di akhir dari suatu kalimat. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ketika huruf waw atau ya itu berharkat dhammah ataupun berharkat kasroh, menurut orang Arab hal tersebut akan memberatkan terhadap bacaan yang ada. Sehingga al-madhiyu menjadi al-madhi. Jadi lebih ringan manakala kita membaca al-madhi dengan cara mensukunkan ya yang ada daripada kita membaca al-madhiyu. Di dalam bahasa Arab, proses i'lal bitaskin itu sebagaimana contoh al-madhi di sini adalah al-madhi asluhu al-madhiyu ala wazni al-fa'ilu. Uskinatil ya'u litaqarrufiha ba'da harfin mutaharrikin wastithqalid dhammati 'alaiha fasara al-madhi. Maksudnya adalah al-madhi asluhu al-madhiyu. Lafat al-madhi ini asalnya adalah al-madhiyu ala wazni al-fa'ilu, mengikuti wazan al-fa'ilu. Uskinatil ya'u, huruf ya di sini disukunkan, alasannya litaqarrufiha ba'da harfin mutaharrikin. Posisi daripada ya tersebut berada di akhir kalimat dan terletak setelahnya huruf yang berharkat. Wastisqalid dhammati 'alaiha, dan alasan selanjutnya adalah karena harkat dhammah itu dianggap berat berada pada huruf ya yang berada di akhir kalimat, sehingga fasara al-madhi, lafat al-madhiyu menjadi al-madhi. Ini adalah i'lal bitaskin. Selanjutnya adalah i'lal bil hadfi, yaitu proses i'lal dengan cara membuang huruf. Huruf yang dibuang di sana adalah huruf illat. Hal itu manakala huruf illat di sini berada di dalam keadaan tertentu. Seperti huruf illat yang berada pada akhir dari fi'il amar. Contohnya seperti lafaz uzu. Pada lafaz uzu di sini terdapat huruf illat waw, di mana posisi daripada huruf illat waw di sini berada pada akhir dalam bentuk fi'il amar uzu, sehingga lafaz uzu wawnya di sini dibuang menjadi uzu. Begitu juga yang terjadi pada lafaz irmi. Lafaz irmi ini adalah bentuk daripada fi'il amar, di mana pada lafaz tersebut terdapat huruf ya yang sukun berada di akhir dari lafaz irmi. Dalam hal ini, ya yang berada di ujung kalimat haruslah dibuang. Alasannya, karena memang di dalam fi'il amar haruslah dihukumin mabni. Sedangkan salah satu daripada tanda kemabnian daripada fi'il amar itu adalah dengan cara membuang huruf illat yang ada di akhir kalimat. Hal itu terjadi manakala kalimat fi'il tersebut berupa fi'il mu'tallam atau juga disebut dengan bina naqis. Jadi manakala fi'il tersebut huruf akhirnya berupa huruf illat, maka tanda kemabnian daripada bentuk fi'il amarnya adalah dengan cara membuang huruf illat yang ada di akhir tersebut. Proses semacam ini disebut dengan i'lal bil hadfi, yaitu proses i'lal dengan cara membuang huruf illat. Dalam bahasa Arab, proses i'lalnya adalah uzu asluhu uzu ala wazni uf'ul. Hudhifatil wawu liwuku'iha lamal amril mufradi minan naqisi fasara uzu. Jadi uzu asluhu uzu. Lafaz uzu itu asalnya adalah uzu dengan adanya huruf wawu yang ada di akhir. Ala wazni uf'ul, mengikuti wazan uf'ul. Hudhifatil wawu liwuku'iha lamal amril mufradi minan naqisi. Huruf wawu di sana dibuang karena keberadaan huruf wawu tersebut berada pada lam fi'il dari fi'il amar yang berbentuk mufrad mukhatab
artinya pelakunya adalah orang laki-laki satu. Minan nakisi, yang termasuk di dalam bina nakis. Fasoro uzu, maka lafat uzu menjadi uzu. Ini adalah proses iqlal bil hadfi. Selanjutnya adalah iqlal bin naqli, yaitu proses iqlal dengan cara menukar harkat, yaitu menukar harkat dari huruf wawu atau huruf ya ditukar dengan huruf yang ada pada sebelumnya, di mana huruf yang sebelumnya di sini adalah huruf shahih atau bukan huruf ilat. Jadi manakala terdapat waw atau ya yang berharkat, baik harkat tersebut fathah, dhammah ataupun kasroh, dan sebelum huruf ya atau waw di sini adalah huruf shahih yang dalam keadaan sukun, maka di sini harus terjadi iqlal bin naqli, di mana harkat daripada waw atau ya tersebut ditukar dengan huruf yang shahih yang sukun ini. Contoh yang terjadi proses iqlal bin naqli seperti lafaz yasunu. Lafaz yasunu ini pada asalnya adalah yaswunu. Jadi yasunu asalnya adalah yaswunu, mengikuti wazan yaf'ulu. Bagaimana lafaz yaswunu ini bisa menjadi yasunu? Hal tersebut terjadi karena telah dilakukan proses iqlal bin naqli, yaitu proses iqlal dengan cara menukar harkat yang ada, di mana pada lafaz yaswunu di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dhammah dan sebelum wawu tersebut terdapat huruf shahih yang sukun. Maka bacaan semacam ini dianggap sebagai bacaan yang berat. Oleh karena itu, untuk memperingan bacaan, maka harkat daripada wawu di sini ditukar dengan harkat daripada huruf shahih sebelumnya, sehingga lafaz yaswunu menjadi yasunu. Proses iqlalnya di dalam bahasa Arab adalah yasunu asluhu yaswunu ala wazni yaf'ulu. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lithiqal fasara yasunu. Jadi yasunu asluhu yaswunu. Lafaz yasunu itu pada asalnya adalah berupa lafaz yaswunu ala wazni yaf'ulu, mengikuti wazan yaf'ulu. Nukilat harkatul wawi ila ma qablaha, harkat daripada huruf wawu ditukar dengan harkat dari huruf sebelumnya, litaharrukiha, karena huruf wawu di sana berharkat, wasukuni harfin sahihin qablaha, sedangkan sebelumnya terdapat huruf sahih yang sukun, daf'an lithiqal. Hal tersebut dilakukan karena untuk mencegah terhadap bacaan yang dianggap berat. Fasara yasunu, maka jadilah lafaz yasunu. Inilah proses iqlal bin naqli yang di dalam proses iqlalnya menggunakan bahasa nukilat. Nukilat dipindah atau ditukar. Selanjutnya adalah ibdal. Ibdal itu adalah menghilangkan suatu huruf dan menggantinya dengan huruf yang lain, yang mana huruf tersebut menempatin di tempatnya huruf yang dibuang tadi. Bahasa mudahnya adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Itu adalah ibdal. Ibdal ini memang hampir sama dengan iqlal. Jadi iqlal bil qalbi, di mana pada iqlal bil qalbi di sana juga terjadi proses pergantian huruf. Jadi mengganti huruf ilat dengan huruf yang lainnya. Namun di sini terdapat perbedaan. Di mana pada iqlal ini hanya terjadi pada huruf ilat dan juga terjadi pada hamzah saja. Namun untuk ibdal di sini tidak hanya terjadi pada kedua huruf ini, namun juga terjadi pada huruf-huruf yang lain. Bisa saja huruf tersebut
huruf ta kemudian diganti dengan huruf to. Selanjutnya huruf zal diganti dengan huruf dal dan lain sebagainya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa iqlal hanya terjadi pada huruf ilat dan hamzah, sedangkan untuk ibdal bisa terjadi pada huruf yang soheh dan juga terjadi pada huruf ilat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala yang terjadi pada iqlal bil qalbi dapat dikatakan sebagai proses ibdal. Jadi proses iqlal dapat juga disebut dengan proses ibdal, namun tidak semua proses ibdal itu bisa dikatakan dengan proses iqlal, seperti yang terjadi pada ta yang diganti dengan to. Jadi tidak bisa manakala huruf ta yang diganti dengan to ini dikatakan dengan proses iqlal, karena memang ta dan to ini bukanlah huruf ilat. Namun manakala pergantian proses yang terjadi pada huruf ilat, huruf wawu diganti dengan hamzah atau huruf wawu diganti dengan huruf ya dan lain sebagainya, maka proses ini di samping dapat dikatakan dengan iqlal juga dapat dikatakan dengan ibdal. Sehingga manakala prosesnya seperti lafaz qola yang asalnya adalah qawala. Pada proses ini bahasa yang dilakukan adalah menggunakan bahasa kulibat. Kulibat ditukar atau diganti. Kulibatil wawu alifan litaharrukiha wa fitahi ma qablaha. Namun bahasa kulibat ini dapat juga menggunakan lafaz ubdilat. Jadi boleh menggunakan ubdilatil wawu alifan atau kulibatil wawu alifan. Karena apa yang terjadi pada iqlal bil qalbi itu juga dapat dikatakan dengan ibdal. Untuk penjelasan ibdal secara terperinci akan kita bahas dalam penjelasan yang akan datang. Demikianlah pembahasan tentang idgham, iqlal, dan ibdal. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.